Di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang tak pernah tidur, Aulia berdiri di depan cermin kamar mandi apartemen kecilnya, air mata mengalir deras membasahi wajahnya yang pucat. Malam itu, di sebuah masjid kecil di pinggiran kota, dia telah mencium sahabat karibnya, Nadia, dalam pelukan yang penuh gairah tapi dilarang. Saat bibir mereka bertemu, dunia seolah berhenti, tapi kini, kenyataan menghantam seperti badai. Nadia mundur dengan mata penuh ketakutan, meninggalkannya sendirian dengan rasa bersalah yang membakar. Aulia mengusap wajahnya, mencoba menghapus jejak ciuman itu dari ingatannya. Mereka bertemu sejak kuliah di Universitas Indonesia, Nadia dengan senyum cerahnya yang selalu menyinari hari-hari Aulia yang suram. Nadia berasal dari keluarga konservatif di Bandung, ayahnya seorang ulama terkenal yang sering berceramah tentang nilai-nilai Islam tradisional. Aulia, di sisi lain, tumbuh di keluarga broken home di Jakarta, ibunya seorang janda yang bekerja keras sebagai guru sekolah dasar, selalu menekankan pentingnya kebebasan dan kejujuran pada diri sendiri. Hubungan mereka dimulai sebagai persahabatan biasa. Mereka berbagi mimpi, tawa, dan rahasia kecil. Tapi bagi Aulia, perasaan itu tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dalam. Setiap kali Nadia menyentuh tangannya secara tak sengaja, hati Aulia berdegup kencang. Dia tahu ini salah menurut norma masyarakat Indonesia yang masih memandang hubungan sesama jenis sebagai tabu. Apalagi di lingkungan mereka yang dikelilingi oleh teman-teman yang sering bergurau tentang penyimpangan dan keluarga yang siap menghukum. Malam itu setelah sholat tarawih di masjid, hujan deras mengguyur kota. Mereka berlindung di ruang belakang jauh dari pandangan orang. Nadia sedang curhat tentang tekanan dari keluarganya untuk segera menikah dengan seorang pemuda dari kampung halamannya. Aku nggak tahu lagi, Lia. Rasanya seperti dipaksa hidup yang bukan milikku, kata Nadia dengan suara gemetar. Aulia tak tahan melihat sahabatnya menderita, memeluknya erat. Dan dalam pelukan itu impuls mengambil alih. Ciuman itu terjadi, singkat tapi membara. Nadia mendorongnya menjauh. Apa yang kamu lakukan? Ini gila, serunya, mata melebar karena syok. Aulia mundur, mulutnya kering. Nad. Aku cinta kamu. Kata-kata itu keluar begitu saja, menghancurkan dinding persahabatan mereka. Nadia berlari keluar ke hujan, meninggalkan Aulia yang jatuh berlutut di lantai masjid, air mata bercampur dengan air hujan yang menetes dari atap bocor. Keesokan harinya, Aulia tak bisa berkonsentrasi di kantor. Dia bekerja sebagai editor di sebuah majalah online, menulis artikel tentang isu sosial yang sering menyentuh hak-hak minoritas. Ironisnya, dia sendiri tak berani menghadapi identitasnya. Ponselnya berdering, nama Nadia muncul di layar. Aulia ragu tapi akhirnya mengangkat. Kita harus bicara, kata Nadia dingin. Mereka bertemu di sebuah kai kecil di Tamrin, tempat yang ramai agar tak ada kesempatan untuk intimasi. Nadia duduk di seberangnya, wajahnya tegang. Kemarin itu kesalahan. Kita sahabat, Lia. Jangan rusak semuanya. Aulia menatapnya, hati hancur. Tapi bagiku ini bukan kesalahan. Aku sudah lama merasakannya. Nadia menggelengkan kepala. Kamu tahu kan di Indonesia ini hal seperti itu bisa hancurkan hidup kita. Keluargaku, teman-teman, masyarakat. Mereka nggak akan terima. Debat mereka memanas, suara mereka naik meski berusaha pelan. Aulia berargumen tentang hak untuk mencinta, Nadia tentang tanggung jawab terhadap norma dan agama. Saat itulah, seorang teman kuliah mereka, Rina, kebetulan lewat dan mendengar percakapan. Rina, yang dikenal sebagai gosip UN, tersenyum sinis. Wah, ada apa nih? Kelihatan serius banget. Aulia dan Nadia terdiam, tapi Rina sudah mencium bau masalah. Malam itu, rumor mulai beredar di grup WhatsApp alumni, Aulia dan Nadia. Seriusan lesbian.
Aulia menerima pesan ancaman dari nomor tak dikenal. Hati-hati, jangan bawa pengaruh buruk ke kampus. Tekanan mulai menumpuk. Ibu Aulia yang selama ini mendukung mulai curiga saat melihat putrinya murung. Ada apa, nak? Kamu kelihatan gak bahagia. Aulia tak berani cerita, takut menyakiti ibunya yang sudah banyak menderita. Sementara Nadia, di rumahnya di Bandung, ayahnya mulai menanyakan tentang teman aneh yang sering disebut. Nadia berbohong, tapi rasa bersalah menggerogoti. Aulia memutuskan untuk mundur. Dia mengirim pesan ke Nadia, makan aku. Kita berhenti di sini. Tapi hati kecilnya berteriak bahwa ini bukan akhir. Konflik baru saja dimulai dan pilihan-pilihan salah akan segera datang. Beberapa minggu berlalu sejak ciuman itu dan Jakarta terasa lebih sesak bagi Aulia. Dia menghindari Nadia, memblokir nomornya untuk sementara, tapi bayangan wajah Nadia terus menghantuinya. Di kantor, rekan kerjanya mulai memandang aneh setelah rumor menyebar melalui media sosial. Seorang kolega, Budi, mendekatinya dengan nada menghakimi, benar nggak sih, Lia? Kamu begitu? Aulia menyangkal, tapi hatinya sakit. Ini adalah realitas masyarakat Indonesia. Di balik kemajuan kota besar, prasangka terhadap PBB masih kuat, terutama di kalangan menengah ke bawah. Nadia, di sisi lain, berjuang dengan konflik internalnya. Dia kembali ke Bandung untuk akhir pekan, di mana keluarganya menyambut dengan hangat. Ayahnya, Pak Haji Ahmad, sedang mempersiapkan pernikahan Nadia dengan seorang pemuda bernama Rea, anak dari sahabatnya. Ini demi masa depanmu, nak. Rea orang baik, soleh, katanya. Nadia tersenyum paksa, tapi ingatan tentang ciuman dengan Aulia membuatnya gelisah. Apakah dia juga merasakan hal yang sama? Atau itu hanya khayalan? Malam itu, Nadia tak bisa tidur. Dia membuka laptop dan mencari artikel tentang orientasi seksual. Di Indonesia, topik ini masih sensitif, banyak situs diblokir oleh pemerintah atas nama moralitas. Tapi Nadia menemukan forum anonim di Reddit, di mana orang-orang berbagi cerita serupa. Aku perempuan mencintai perempuan lain. Tapi keluargaku akan bunuh aku kalau tahu, tulis salah satu pengguna. Nadia menangis, menyadari bahwa dia mungkin biseksual, tapi tak berani mengakui. Kembali ke Jakarta, Nadia menghubungi Aulia melalui akun palsu. Kita perlu bicara lagi. Mereka bertemu di Taman Suropati, tempat yang tenang di pagi hari. Nadia tampak kurus, matanya cekung. Aku nggak bisa lupain kemarin itu, Lia. Tapi aku takut. Aulia memegang tangannya. Aku juga takut. Tapi kita bisa hadapi bersama. Percakapan mereka berubah menjadi pengakuan. Nadia mengaku pernah merasakan ketertarikan pada perempuan lain di masa SMA, tapi ditekan oleh lingkungan. Tapi kebahagiaan sementara itu hancur ketika Rea, calon suami Nadia, muncul tiba-tiba. Ternyata dia mengikuti Nadia karena curiga. Apa ini? Kamu curangin aku sama cewek, serunya marah. Nadia panik, melepaskan tangan Aulia. Bukan begitu, A. Kami cuma sahabat. Rea tak percaya, dia menarik Nadia pergi, meninggalkan Aulia yang terpaku. Keesokan harinya, Rea menghubungi ayah Nadia dan menceritakan semuanya dengan versi yang dibesar-besarkan. Pak Haji Ahmad marah besar. Dia memanggil Nadia pulang segera. Kamu bawa malu keluarga. Apa kata tetangga? Nadia menangis, mencoba menjelaskan bahwa itu bukan apa-apa, tapi ayahnya tak mendengar. Kamu harus nikah secepatnya. Itu satu-satunya cara bersihkan nama baik. Aulia mendengar kabar dari Nadia melalui pesan singkat, merasa bersalah. Dia memutuskan untuk bertindak. Dia pergi ke Bandung menyusup ke acara pertemuan keluarga. Di sana, dia menghadapi Pak Haji langsung. Pak, Nadia nggak bahagia dengan pernikahan ini. Biarkan dia memilih jalan hidupnya sendiri. Pak Haji memandangnya dengan jijik.
Kamu yang rusak anakku. Keluar dari sini sebelum aku panggil polisi. Konfrontasi itu berakhir buruk. Nadia dipaksa memilih keluarga atau Aulia. Dengan air mata Nadia berkata, "Ma, Lia. Aku nggak bisa lawan mereka." Aulia pulang dengan hati hancur, tapi tekadnya tumbuh. Dia mulai menulis artikel anonim tentang diskriminasi terhadap LGBT di Indonesia, berharap bisa mengubah pandangan masyarakat. Sementara itu, Nadia menikah dengan Rea dalam upacara sederhana. Tapi di malam pertama, dia tak bisa berpura-pura. "Aku nggak bisa, A. Aku cinta orang lain." Rea syok, tapi bukannya marah, dia mengerti. "Kalau begitu, kita batalkan saja." Tapi keputusan itu membawa konsekuensi, keluarga Nadia mengusirnya. Nadia berdiri di depan pintu apartemen Aulia, tasnya penuh barang-barang, wajahnya memar karena tamparan ayahnya. "Aku nggak punya tempat lain," katanya pelan. Aulia memeluknya, senang tapi khawatir. Mereka sekarang hidup bersama, tapi rahasia ini seperti bom waktu. Di Jakarta, rumor semakin menyebar. Teman-teman menjauh, pekerjaan Aulia terancam karena bosnya konservatif. Mereka mencoba membangun hidup baru. Aulia memperkenalkan Nadia ke komunitas underground di Jakarta, di mana mereka bertemu orang-orang seperti mereka, perempuan yang berjuang melawan stigma. Salah satunya, Sinta, seorang aktivis, berbagi cerita, "Aku kehilangan pekerjaan karena coming out. Tapi aku nggak menyesal. Kebebasan itu mahal." Nadia terinspirasi, tapi masih ragu. Konflik muncul ketika Ibu Aulia datang berkunjung tak terduga. Bu Ratna melihat Nadia dan merasakan ada yang aneh. "Siapa ini, Nak? Kok tinggal bareng?" Aulia berbohong, bilang Nadia teman yang butuh tempat tinggal. Tapi Bu Ratna curiga. Malam itu, dia mengonfrontasi Aulia, "Kamu lesbian ya? Kenapa nggak bilang dari dulu?" Aulia menangis, menceritakan semuanya. Bu Ratna syok, tapi akhirnya memeluknya. "Aku cinta kamu apa adanya. Tapi hati-hati, masyarakat nggak seperti aku." Sementara itu, Rea merasa dikhianati, membalas dendam. Dia menyebarkan foto Aulia dan Nadia di media sosial, dengan caption menghasut, "Hati-hati dengan penyimpangan seperti ini di masyarakat kita." Postingan itu viral, menarik komentar kebencian. Aulia dan Nadia menerima ancaman, "Kalian harus diusir dari Jakarta." Polisi bahkan datang menyelidiki atas laporan penyebaran paham LGBT. Mereka bersembunyi, pindah ke apartemen baru. Nadia mulai depresi, menyalahkan diri sendiri. "Mungkin aku salah pilih kamu, Lia. Lihat apa yang terjadi." Aulia berjuang mempertahankan hubungan mereka, tapi retak mulai muncul. Dalam sebuah pertengkaran hebat, Nadia berkata, "Aku kangen keluargaku. Mungkin aku bisa kembali kalau aku berubah." Aulia marah, "Berubah? Kamu mau bohong seumur hidup?" Puncaknya datang ketika Pak Haji Ahmad muncul di depan pintu mereka. "Nadia, pulanglah. Ayah makan kamu kalau kamu tinggalkan jalan sesat ini." Nadia ragu melihat antara ayahnya dan Aulia. "Ayah, aku cinta dia." Pak Haji menangis, "Ini dosa, Nak. Pikirkan akhiratmu." Nadia memilih pergi dengan ayahnya, meninggalkan Aulia yang hancur. Aulia jatuh ke dalam kegelapan. Dia berhenti bekerja, mengisolasi diri. Tapi Sinta, aktivis itu, datang menyelamatkan. "Kamu nggak sendirian. Mari kita lawan bersama." Aulia bergabung dengan gerakan advokasi, menulis buku tentang pengalaman pribadinya. 6 bulan kemudian, Nadia hidup dalam penjara emosional di Bandung. Pernikahannya dengan Rea dibatalkan, tapi dia dipantau ketat oleh keluarga. Setiap hari, dia mendengar ceramah ayahnya tentang penyembuhan dari homoseksualitas. "Ini pengaruh Barat, Nak. Kita harus kembali ke ajaran agama," katanya. Nadia mencoba terapi konversi yang direkomendasikan, tapi itu hanya menambah penderitaannya.
Dia merindukan Aulia, tapi tak berani menghubungi. Suatu hari, Nadia menemukan buku Aulia di toko buku, Rahasia di Balik Cinta Terlarang. Buku itu menceritakan kisah mereka secara anonim, tapi Nadia tahu itu tentang dirinya. Dia membacanya diam-diam, air mata mengalir. Buku itu membuka matanya, banyak orang seperti mereka berjuang melawan sistem. Nadia memutuskan untuk kabur. Dia mencuri uang dari rumah dan naik kereta ke Jakarta. Sampai di sana, dia mencari Aulia di kantor lamanya, tapi Aulia sudah pindah. Melalui Sinta, dia menemukan alamat baru. Saat bertemu, Aulia dingin, "Kenapa kamu kembali? Kamu sudah pilih keluarga." Nadia menangis, "Aku salah. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu." Mereka berdamai, tapi tantangan baru muncul. Masyarakat semakin okal menentang LGB setelah sebuah kasus serupa menjadi berita nasional. Demo anti-LGB di Jakarta membuat mereka takut keluar rumah. Aulia dipecat dari pekerjaannya karena identitasnya terungkap. Mereka hidup dari tabungan, tapi tekanan finansial menambah konflik. Dalam sebuah momen putus asa, Nadia mengusulkan, "Mungkin kita pindah ke luar negeri, ke tempat yang lebih terbuka seperti Belanda." Aulia setuju, tapi itu berarti meninggalkan segalanya. Mereka mulai merencanakan, tapi Rea muncul lagi, kali ini dengan niat baik. "Aku minta maaf atas apa yang aku lakukan. Aku sadar aku salah." Rea membantu mereka dengan uang untuk Isa. Tapi pengkhianatan datang dari dalam. Sinta, yang ternyata punya agenda sendiri, membocorkan rencana mereka ke media untuk publisitas gerakan. Berita meledak, pasangan lesbian kabur dari Indonesia. Keluarga Nadia datang lagi, kali ini dengan polisi. "Kalian melanggar norma sosial," seru Pak Haji. Aulia dan Nadia ditangkap atas tuduhan penyebaran paham sesat. Di penjara, mereka dipisah. Aulia berjuang sendirian menghadapi interogasi yang menghina. Nadia, di sel lain, mempertanyakan pilihan hidupnya. Apakah cinta ini layak semua pengorbanan? Di pengadilan, kasus mereka menjadi sorotan nasional. Pengacara dari LSM Hak Asasi Manusia membela mereka, "Ini bukan kejahatan. Ini hak pribadi." Tapi jaksa menekankan, di Indonesia, kita punya nilai Pancasila dan agama yang melarang ini. Aulia bersaksi dengan berani, "Cinta tak kenal gender. Kami hanya ingin hidup damai." Nadia melihat Aulia, menemukan kekuatan, "Aku tak menyesal mencintainya." Dukungan datang dari luar. Petisi online mengumpulkan ribuan tanda tangan demo pro-LGB di Jakarta meski dibubarkan polisi. Bu Ratna bersaksi untuk putrinya, "Sebagai ibu aku dukung anakku." Bahkan Pak Haji, setelah melihat penderitaan Nadia, mulai ragu. Dia mengunjungi Nadia di penjara, "Ayah salah, Nak. Ayah takut kehilanganmu." Kasus dimenangkan, mereka dibebaskan dengan syarat tak mempromosikan gaya hidup mereka. Tapi kemenangan itu pahit. Reputasi hancur, pekerjaan hilang. Aulia dan Nadia pindah ke Bali, mencoba mulai baru sebagai pasangan. Mereka membuka kai kecil, hidup sederhana. Tapi trauma tetap ada. Nadia sering bermimpi buruk tentang penjara, Aulia berjuang dengan depresi. Mereka saling mendukung, tapi pertanyaan mendasar muncul, apakah mereka benar-benar bahagia? Dalam sebuah malam hujan, mirip malam ciuman pertama, mereka berpelukan. "Kita sudah bayar mahal untuk ini," kata Aulia. Nadia mengangguk, "Tapi layak." Waktu berlalu, mereka menjadi simbol perjuangan. Aulia menulis buku kedua, Nadia bergabung dengan advokasi. Keluarga mulai mendekat lagi, Pak Haji datang berkunjung, mencoba memahami. "Ayah belajar, Nak. Cinta itu dari Tuhan, siapa aku menghakimi." Cinta mereka bertahan, tapi dengan bekas luka. Mereka belajar bahwa kebebasan datang dengan harga, dan masyarakat berubah pelan-pelan. Apakah mencinta sesama jenis di Indonesia adalah dosa yang tak termaafkan, atau hak asasi yang harus diperjuangkan?